Hai adik-adik, ketemu kembali di channel kami Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan pemantapan TPS seri yang ke-16. Jadi di sini sudah kami siapkan beberapa soal dan trik praktis untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Dan di akhir video nanti sudah kami siapkan soal sebagai latihan kamu. Kerjakan dan ketik nanti jawaban di kolom komentar. Jadi tonton terus video ini sampai habis biar kamu lebih paham. Langsung kita mulai. Oke, kita baca soal nomor 1. Hasil kali dua bilangan bulat positif A dan B adalah 75. Ingat, A dan B adalah bilangan positif. Katanya jumlah semua nilai A yang mungkin. Jumlah semua nilai A yang mungkin. Jadi dari sini langsung kita buat di sini 75 dulu. Ini misalnya 75. Oke, baru kita buat dulu faktornya. Oke, faktor yang mungkin yang pertama ini kan pastinya kita buat 1 sama 75. Ini dia kemungkinan yang pertama. 1 sama 75. Yang kedua nanti adalah 3 sama 25. 3 sama 25. Yang ketiga nanti adalah 5 sama 15. Oke, 5 sama 15. Jadi ini mungkin adalah faktor bilangan positif daripada A dan B. Coba ingat, ini kan belum tahu kita yang mana A, yang mana B. Karena ini kan A kali B. Berarti dari sini ini bisa kita estimasi. Jadi ini bisa A atau ini bisa B. Jadi ini bisa diotak-atik. Maka nanti kemungkinan jawaban yang pertama yang mungkin kalau misalnya kita ambil nilai A yang paling kecil, misalnya kita buat otak-atik ini misalnya yang ini A. Oke, dari kita ambil yang terkecil ya, maka jumlah yang mungkin yang pertama ini kan kita ambil 1. Oke, ini A-nya 1, ini juga A, berarti ini tambahkan dengan 3, tambahkan dengan 5. Oke, berarti ini hasilnya sama dengan 9. Oke, atau ini kita buat 1, di sini kita buat 3, ini kita pakai A-nya lagi, tukar. Tadi kan ini kita pakai A, ini B. Sekarang ini kita buat A, ini jadi B. Berarti ini 1 tambah 3 tambah 15. Oke, berarti ini hasilnya sama dengan 19. Oke, asalkan jangan begini ya. Ini misalnya ini kita pakai sama ini nggak boleh karena ini salah satu A, salah satu B. Sekarang kita buat lagi, kita tukar. Yang ini A-nya, ini lagi kita buat A, ini B, balik dia. Maka yang pertama ini kan bisa kita buat 1 tambah 25. Oke, ini tambahkan dengan 5. Ini kan sama dengan 31. Atau kita pakai ini A, ini juga A, ini juga A. Berarti ini 1 tambah 25 tambah 15. Maka jawabannya adalah 41. Ini kalau kita pakai A-nya yang paling kecil. Sekarang coba kalau kita tukar, kita pakai A-nya dari sini. Oke, A-nya dari sini. Maka ini kan kemungkinan yang pertama, ini A. Oke, ini A, ini A. Berarti kita ambil dari yang terbesar dulu. Berarti kemungkinan yang pertama sini kan kita buat 75 tambah 25 tambah 15. Oke, maka ini kan nanti hasilnya adalah 115. Baru yang ini kita buat lagi, ini ke sini. Berarti kita buat ini jadi 75 tambah 25 tambah 5. Maka ini hasilnya adalah 105. Baru ini kita pakai lagi. Ini berarti 75. Oke, tambahkan dengan 3 ya. Oke, tambah 3. Kemari dia. Berarti tambahkan dengan 15. Berarti ini sama dengan jadi 93. Oke, atau yang terakhir nanti ini kita buat 75 tambah 3 tambah 5. Maka hasilnya adalah 83. Sekarang yang diminta soal nilai A yang mungkin. Oke, sekarang kita cek. Yang mungkin diantara sini adalah 105 ya. Oke, sorry, 115. Oke, berarti ini yang mungkin. Maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor yang kedua. Kata soal sini, jika A operasi B sama dengan A kali B dikurang 1 dinyatakan dalam bentuk tabel. Jadi yang diminta soal ini berapa nilai W tambah X tambah Y tambah Z. Kalau misalnya kita lihat secara sekilas, kita operasikan. Ini misalnya yang pertama. Ini kan W operasi X hasilnya sama dengan 23. Kita masukkan kemari. Nah, berarti kalau sini kurang 1, hasil akhirnya bisa kita ganti. Ini berarti W. Oke, Y ya, Y operasi W ini sama dengan. Ini kalau sini kurang, pindah kemari kan jadi 24. Bisa ya? Oke. Yang kedua, kalau nanti kita buat ini W operasi X. Ini hasilnya ini kan 14. Kalau di sini minus, pindah kemari sini jadi 15. Oke, sekarang dari dua ini dulu. Coba kita ambil dulu FVB-nya. Ini kan yang pertama mungkin adalah 8 kali 3. Yang ini 5 kali 3. Berarti nanti ada faktor yang sama ya. Gini dulu. Sekarang yang kedua kita operasikan lagi. Di sini kita buat Z
operasi W sama dengan, Z operasi W ini kan 39 ditambah lagi 1 ini hasilnya sama dengan 40. Baru ini kita buat Z operasi X sama dengan, ini kan 24 tambah 1 jadi 25. Sekarang coba kita otak-atik lagi bilangannya. Ini berapa FPB-nya? 40 sama 25 ini kan jadi bisa kita ganti 8 kali 5, di sini 5 kali 5. Dari sini kan udah bisa kita pastikan bilangannya X nanti sama dengan, ini boleh kita ganti sama dengan 5. Ini nanti 5, baru nanti W-nya 8. Ini nanti 8. Ini kita pakai 3. Di sini 5. Coba kita uji dulu. 3 kali 8 24 kurang 1 pas 23 ya. 3 kali 5 15 kurang 1 pas 14 ya. 5 kali 8 40. Ini kurang 1 39. 5 kali 5 24. Sekarang setelah dapat yang diminta soal kan berapa nilai W tambah X tambah Y tambah Z. Tinggal kita jumlahkan aja. Ini kemarin kan 13. Ini kemarin kan 8. Berarti 13 tambah 8 sama dengan 21. Maka jawabannya adalah entok, itu dia. Kita lanjut nomor yang ketiga. Perhatikan gambar. Sekarang ini lihat, ini kan gambar trapesium ya, trapesium yang terpancung. Jadi ingat, ini dulu waktu di SMP, kalau misalnya ini saya buat perbandingannya, misalnya katakanlah di sini P, di sini Q, ini masih rumus awal dulu ya. Kalau dulu waktu kita di SMP ini apa rumus awalnya dikasih tahu? Kalau nanti EF ini, EF sama dengan, masih ingat ya? Tinggal kita kali silang. Ini kemarin berarti nanti P kalikan dengan DC tambah ini ya. Kita buat sini Q kalikan dengan AB, baru dibagi dengan P tambah Q. Ini dulu perbandingan awalnya. Sekarang dari sini berarti bisa kita buat EF-nya kan sama dengan 11. Berarti ini boleh kita ganti 11 sama dengan. Ini kita buat P. Ini P kali DC. DC-nya kan 8. Berarti bisa kita ganti jadi 8 daripada P. Tambah ini Q kali AB. Ini Q kali AB. AB-nya sama dengan 12. Berarti ini kita buat 12 kalikan dengan Q dibagi dengan, ini kita buat P tambah Q. Coba kita kali silang. Makanya kita perlu sini jadi 11P tambah 11Q sama dengan, kita buat 8P tambah ini 12 daripada Q. Sekarang coba yang P seberangkan ke kiri, yang Q seberang kanan. Maka sini kita peroleh 3P. Ini kan sama dengan 1Q. Atau boleh kita buat P banding Q. Ini kan kita buat P banding Q ya. P banding Q sama dengan ini 1 banding 3. Sekarang dari yang diminta soal, katanya kan perbandingan DG dengan GB. Sekarang kita lihat, kalau segitiga ini saya merahkan, segitiga EGD, dengan segitiga ini saya buat warna biru. Dengan yang ini segitiga kemari. Segitiga ABD ini kan sebangun. Artinya perbandingan sisi yang seletak ini dengan ini bandingkan, ini pasti sama dengan yang ini berbanding yang ini. Maka kalau di sini kita buat Q, yang ini Q, ya ini juga pasti sama dengan P karena perbandingannya tetap. Yang diminta soal kan DG. DG ini kan Q. Berarti ini bisa kita buat sini kan yang diminta soal adalah DG. DG berbanding GB. Kita masukkan DG-nya kan sama dengan Q. Q-nya tadi 3 ya. Ini kita buat berarti 3 berbanding 1. Maka jawabannya adalah entok. Itu dia. Lanjut, kita lanjut soal nomor 4. Katanya sini toko kue hanya menjual 2 jenis kue, yaitu kue A ya. Ini dibuat kue A dan kue B. Ini yang masing-masing harganya, satu harganya 3.000, satu harganya 7.000. Katanya jika kemarin ada 30 pelanggan dan setiap pelanggan hanya membeli 1 kue. Berarti hanya membeli 1 kue. Yang ditanya soal berapa banyaknya masing-masing kue yang terjual. Jadi ingat, kalau sini kan ada kata berapa banyaknya, berarti ini harus ditentukan berapa banyak kue si A, berapa banyak kue si B yang terjual. Ini pertanyaannya. Berarti harus kita tahu berapa si A, berapa si B. Sekarang kata soal, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sebelum kita lihat pernyataan 1, pernyataan 2, kita lihat dulu apa kira-kira yang bisa kita simpulkan dari yang di atas. Jadi dari sini kan kata soal tadi ini kata kuncinya, jika kemarin ada 30 pelanggan dan setiap pelanggan hanya membeli 1 kue, berarti
persamaan yang pertama bisa kita susuninlah A tambah B sama dengan 30. Inilah persamaan yang pertama. Yang diminta soal kan berapa banyak A, berapa banyak B. Ingat, nanti untuk menjawab berapa banyak A, menjawab berapa B, ini kan ada satu persamaan dua variabel. Berarti harus kita dapatkan satu persamaan lagi yang tidak homogen dengan ini, biar bisa kita cari berapa nilai A, berapa nilai B. Artinya apa? Ketika kita dapat persamaan satu lagi, berarti bisa kita cari berapa nilai A, berapa nilai B. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, toko tersebut mendapatkan jumlah uang lebih banyak. Oke, berarti lebih banyak. Ingat, ini kan tanda persamaan. Ini kan katanya 3000 A, ini katanya lebih banyak daripada 7000 B. Kalau kita sederhanakan soal ini kan yang kita peroleh 3A lebih kecil dari 7B. Ingat, tadi kan untuk menjawab pertanyaan ini harus kita dapatkan satu persamaan lagi. Sementara yang ini yang kita peroleh adalah bukan persamaan. Jadi jelas pernyataan satu ini tidak cukup untuk menjawab ini tadi. Oke, sekarang kita lanjut pernyataan kedua. Toko tersebut mendapatkan uang 10.000 dari penjualan kue kemarin. Berarti ingat, tadi kan harga kuenya kan ini kita buat 3000 A tambah ini kan 7000 B, ini katanya sama dengan 110.000. Andaikan ini kita kecilkan, oke, ini kita sederhanakan, ini sama-sama bagi 1000, maka dapat 3A ditambah 7B sama dengan 110. Artinya dari sini dapat persamaan kedua. Ingat, kalau ada dua persamaan yang tidak homogen, berarti ini bisa kita cari berapa A, berapa B. Berarti dari sini jelas pernyataan kedua saja bisa. Berarti ingat ya, ini pernyataan kedua bisa, satu tidak, maka jawabannya adalah ini kita buat bola. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor yang kelima. Ini katanya diketahui himpunan H adalah katanya apa? Ini X kuadrat kurang 1 lebih kecil dari X kuadrat tambah K lebih kecil dari 2 kali X tambah 1, di mana X dan K adalah elemen bilangan bulat. Oke, kata soal di antara pernyataan berikut yang mana yang benar? Oke, berarti untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama kita sederhanakan dulu. Ini sama-sama kita kurangi X pangkat 2 dulu. Oke, kita kurangi X pangkat 2. Maka apa yang kita peroleh? Coba kita kurang X pangkat 2. Di sini kan tinggal dia minus 1, lebih kecil dari. Yang ini jadi K. Oke, lebih kecil dari. Ini kita kurang X pangkat 2. Ini kan jadi minus X pangkat 2 tambah 2X tambah 2. Ini yang kita peroleh. Berarti ingat, tugas kita pertama sini kita tentukan dulu di mana berapa atau berapa interval nilai X ini. Oke, maka dari sini bisa kita asumsikan berarti minus 1 itu lebih kecil dari. Ini kan kita buat minus X kuadrat tambah 2X tambah 2. Oke, kita seberang kiri, sini kita peroleh nanti X pangkat 2 kurangkan 2X kurangkan 3, ini lebih kecil dari 0. Maka nanti kalau kita faktor, ini kan faktornya X kurang 3 dikali X tambah 1 lebih kecil dari 0. Ini kan X-nya min 1, ini minus 3. Berarti nanti bisa kita simpulkan X-nya antara minus 1 sampai dengan 3. Berarti nggak ikut minus 1-nya, nggak ikut 3-nya. Itu dia X-nya. Oke, kata soal, untuk X sama dengan 3, maka himpunan K adalah himpunan kosong. Ingat, X-nya bisa nggak 3? Ternyata di sini nggak bisa 3, karena ini kan lebih kecil dari 3. Maka untuk pernyataan nomor 1 ini pasti benar. Oke, karena X-nya nggak ada sampai 3 ya. Oke, ingat, kalau 1 benar, otomatis 3 juga benar. Berarti tinggal kita cek nomor 4. Kalau di nomor 4 benar, maka jawabannya pasti entok. Itu dia. Sekarang coba kita lihat nomor 4. Katanya jumlah semua nilai K yang mulia adalah 4. Ingat, ini kan yang kita peroleh masih nilai X. Sementara yang kita cari adalah nilai K. Oke, maka dari sini kita buat. Ini kan X-nya adalah berarti mulai dari 0, 1, 2 ya. Oke, sekarang coba kita ganti X-nya misalnya sama dengan 0. Oke, berapa coba nilai K-nya? Oke, maka dari sini kita peroleh berarti K antara minus 1 sampai, oke, ini ganti X-nya 0, 0, 0, 2. Oke, berarti ini kan nilai K-nya kan berarti antara 0 sampai 1, karena ini bilang bulatnya ya. Coba kalau kita ganti X-nya sama dengan 1, apa yang kita peroleh? Berarti min 1 lebih kecil dari K, ganti X-nya 1. Ini kan 1 minus ya. Oke, tambah 2 berarti 3. Berarti ini nilai K-nya boleh 0, 1,
2. Oke, coba ganti X-nya sama dengan 2 yang terakhir. Maka berapa kita peroleh? Berarti minus 1 lebih kecil. Ganti X-nya 2. Oke, ini 2, maka kita peroleh sini juga. Oke, ini nilai K ini sama dengan 2. Berarti ini 0 sampai 1. Maka dari sini kita simpulkan nilai K itu adalah 0, 1, 2. Oke, 0, 1, 2. Oke, berarti ini katanya apa? Jumlah semua nilai K. Coba kita jumlahkan. 0 tambah 1 tambah 2 ini ternyata 3, bukan 4. Maka nomor 4 salah. Oke, kalau nomor 4 salah berarti kita cek lagi nomor yang kedua. Katanya banyaknya himpunan bagian dari H adalah 3. Ingat di sini, kalau banyaknya himpunan bagian saya singkat BHB ya. Ini kan rumusnya 2 pangkat N. Sementara tadi N-nya 3. Berarti kalau kita buat sini kan jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kata soal 3. Berarti ini juga salah. Oke, maka yang benar 1, 3. Jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, inilah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik kami. Namun, kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Oke, nantikan video kami seterusnya. Bye-bye.